Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Assalamualaikum Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bulan Ramadan ini membawa semangat ya, terutama semangat berbagi gagasan, semangat berbagi pemikiran. Nah, inilah ciri dari Islam Nusantara, ya, di mana kita punya ulama-ulama Mahfud Tarmasi, Syekh Yasin Al-Fadani, Imam Nawawi, Al-Banjari, Al-Bantani, dan banyak sekali ulama-ulama kita, dan sampai sekarang itu tradisi di mana ulama-ulama kita itu senang berbagi ilmu pengetahuan, berbagi ilmu. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan tahun ini kita juga berbagi ilmu tentang pemikiran api Islam Bung Karno, khususnya dalam konteks kebangsaan kita. Karena bagaimanapun kita umat Islam harus menjadi unsur pembentuk kebangsaan kita. Kita harus menjadikan Indonesia ya rukun, toleran, saling bahu-membahu, gotong royong, dan pada akhirnya kita punya tanggung jawab sejarah untuk membangun Indonesia, menjadikan Indonesia ini lebih adil, makmur, berdaulat, sehingga cita-cita Indonesia Raya sebagaimana Bung Karno dan para pendiri bangsa yang lain menuliskan sejarahnya bagi kita di masa yang akan datang. Iya, betul. Setuju Gus. Pada kesempatan kali ini Gus, kita akan memperbincangkan Islam sebagai agama kehidupan dan juga agama perjuangan. Nah, dalam konteks ini Bung Karno menegaskan bahwa perempuan muslimah kala itu di Indonesia menjadi qori'ah, membaca Al-Quran dalam sebuah peringatan Hari Besar Islam, Gus. Hal ini menunjukkan bagi Bung Karno Pancasila itu hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Islam sebagai agama kehidupan dan perjuangan ini yaitu bagian dari bagaimana kita memunculkan api Islam itu. Bagaimana Islam itu bermakna, bermanfaat bagi kehidupan dan perjuangan kita, khususnya sebagai bangsa. Nah, Bung Karno menjelaskan kepada para duta besar dalam peringatan Maulid Nabi bahwa di Indonesia itu sampai sekarang itu kita punya perempuan-perempuan yang menjadi qori'ah, membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. Nah, ini juga khas Indonesia. Kita tidak menemukan di Tunisia dan di negara-negara Arab yang lain, di Mesir itu perempuan menjadi qori'ah. Dalam konteks bagaimana memuliakan Al-Quran itu, di satu sisi kita juga memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan muslimah untuk membacakan Al-Quran. Qori'ah, perempuan-perempuan membaca Al-Quran. Bahkan kita mempunyai MTQ khusus untuk perempuan, musabaqah tilawatil Quran khusus perempuan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa karena ada pandangan bahwa suara perempuan aurat. Nah, kita menjawab itu bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan umum. Nah, itulah Pancasila kita. Sila tentang pri kemanusiaan, bahkan ya sila ketuhanan yang Maha Esa. Perempuan dapat juga menjadi sosok-sosok yang dapat meneguhkan ketuhanan yang Maha Esa kita. Nah, ini sesuatu yang sangat baik
dalam tradisi keindonesiaan kita, dalam tradisi Islam Indonesia, sehingga perempuan juga mempunyai peran di ruang publik yang sama dengan laki-laki. Dan kalau ada qari, pembaca Al-Quran perempuan, laki-laki, kenapa tidak ada qari'ah, pembaca pelantun Al-Quran perempuan? Bahkan kita alhamdulillah juga mempunyai penafsir, ahli-ahli tafsir Al-Quran dari kalangan perempuan di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Jadi dengan munculnya kesadaran perempuan di ruang publik, dengan banyaknya perempuan yang menempuh pendidikan baik dalam ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu umum, juga menunjukkan bahwa inilah Indonesia, Islamnya yang menjunjung tinggi perempuan. Betul. Islam yang memberi kehidupan dan perjuangan bagi kalangan perempuan. Dan ya alhamdulillah, sekali lagi dalam konteks ini kita patut berbangga karena Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kelima Republik Indonesia, sekarang masih memimpin sebuah partai terbesar di Indonesia, dan putrinya Ibu Dr. Puan Maharani juga menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu artinya perempuan-perempuan di Indonesia punya peran. Dan kita juga punya gubernur perempuan, bupati perempuan, ya kan? Kita juga punya wali kota perempuan di Indonesia. Perempuan bisa berperan, dan itu harus diakui. Juga ada dukungan dari kalangan Muslim. Kalangan Muslim sangat mendukung, memberikan dukungan terhadap kelompok terhadap perempuan untuk bisa berperan di ruang publik. Jadi itu yang Bung Karno mengenalkan kepada para diplomat, itu adalah khas Islam Indonesia, di mana perempuan. Dan sekarang misalnya di Tunisia, saya kira ya maju karena kemerdekaan Tunisia itu juga sejalan dengan konsepsi kemerdekaan kaum perempuan. Di Tunisia ini kalangan perempuannya termasuk yang progresif di kawasan Timur Tengah. Sekarang di Uni Emirat Arab juga sudah ada menteri dari kalangan perempuan, ya. Di Mesir gerakan perempuan itu sejak Qasim Amin, Nawal Sa'dawi, dan di Al-Azhar sendiri sekarang kalau tidak salah yang memimpin organisasi mahasiswa asingnya juga seorang perempuan. Jadi gerakan perempuan di dunia Islam sekarang mulai maju, dan Bung Karno sejak awal-awal kemerdekaan itu menjelaskan bahwa perempuan-perempuan Indonesia merupakan salah satu kekuatan Indonesia, dan terutama ketika tradisi mempersilahkan perempuan untuk membaca Al-Quran ini, qari'ah ini, sejauh ini ya menurut penelitian saya itu karena dukungan dari Bung Karno. Ya kalau ditanya bagaimana kok di Indonesia ada qari'ah dari kalangan perempuan, saya kalau ditanya itu sepenuhnya karena dukungan pemerintah, dukungan negara, dukungan Bapak Proklamator Bangsa itu Bung Karno. Karena itu perlu digarisbawahi. Betul. Dan itu jasa Bung Karno yang memberikan kesempatan, ruang kepada perempuan untuk berperan dalam banyak sektor kehidupan, bahkan untuk menjadi qari'ah, untuk membacakan Al-Quran di depan umum. Baik. Kita maju selangkah, Gus. Islam sebagai agama kehidupan, Bung Karno juga selalu menekankan kepada kita bahwa Islam itu harus memberikan sebuah makna bagi kehidupan, memberikan sebuah value. Bagaimana bisa dijelaskan lebih lanjut? Karena begini, kenapa Bung Karno selalu menegaskan Islam itu sebagai agama kehidupan? Karena Islam itu juga memberikan perhatian terhadap kehidupan. Bagaimana kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Ayat yang sering dibacakan oleh Bung Karno itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
kecuali kita mengubah nasib kita sendiri, kitanya gitu, kehidupan kita, baik buruknya kehidupan, terutama kehidupan berbangsa dan bernegara itu tergantung kita, manusianya. Dan Islam sudah memberikan dorongan yang sangat kuat supaya hidup kita ini betul-betul bermakna. Ada satu ungkapan, ini lebih dikenal sebagai ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, atau ada yang mengatakan ini hadis. Itu ada ungkapan yang berbunyi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya adalah berbuatlah kamu untuk di duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi karena dunia ini kehidupan ini adalah kehidupan yang akan terus berlanjut gitu. Seperti bangsa kita dari sebelum merdeka, kita merdeka, setelah merdeka, dan hingga sekarang ini kan sebuah proses kehidupan yang panjang. Maka pesan dari Imam Ali, kalau kamu hidup, kalau kamu berbuat untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Artinya apa? Harus terus menjadikan kehidupan duniamu semakin baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu, sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bagi warga yang lebih banyak gitu. Nah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, ketika kamu berbuat untuk akhiratmu seolah-olah kamu meninggal besok. Bahwa ada keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan ukhrawi. Tapi Bung Karno mengatakan Islam is religion of life, tentang kehidupan. Artinya apa? Kita harus menjadikan kehidupan ini lebih baik. Kita harus menjadikan kehidupan ini lebih indah. Kita harus menjadikan kehidupan ini, kata Bung Karno, lebih adil, lebih damai, lebih makmur. Karena kita ingin menjadikan ini lebih indah, lebih adil, lebih makmur, maka tugas kita adalah berbuat sebaik-baiknya agar kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi ini semua tergantung kita, dan Islam mendorong itu semua. Mendorong itu semua supaya, misalnya ada satu ayat yang ini sangat populer di kalangan Muhammadiyah. Itu adalah ayat berbunyi fastabiqul khairat. Hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, artinya apa? Supaya Islam ini, kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun kebaikan itu al khairat, maka disebut fastabiqul khairat. Itu kata plural, kata jamak, bahwa kebaikan di dunia ini banyak sekali. Kalau di Indonesia, rahmat Tuhan bagi Indonesia itu luar biasa. Kalau bicara tentang Indonesia sebagai kehidupan, ya, kita punya tanah yang subur, ya kan? Kita punya laut yang luasnya luar biasa. Kita punya kekayaan alam, ya, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita punya Pancasila. Itu kan kekuatan-kekuatan, itulah al-khairat, kebaikan-kebaikan yang kita miliki sebagai bangsa. Mudah-mudahan kita semua sadar seperti kata Bung Karno. Nah, maka kalau kita punya apinya Islam, yaitu yakin bahwa agama sebagai Islam religion of life, ini apinya, mestinya kita harus tergerak hati kita untuk berperan membangun Indonesia. Memperan sesuai dengan kemampuan kita, yang dari petani bertani, menghasilkan hasil pertanian yang banyak, memberikan keuntungan bagi petani, dan juga memberikan manfaat bagi negara, bagi warga Indonesia. Yang nelayan juga begitu. Jadi secara sederhananya itu semua bekerja sama. Kullu ya'mal ala syakilatihi. Setiap orang dari kita, kata Al-Quran, harus berperan sesuai dengan tugas. Ya, saya misalnya sebagai seorang duta besar, ya saya melakukan diplomasi.
Hasib sebagai mahasiswa harus belajar secara sungguh-sungguh untuk menjadikan kehidupan. Kenapa harus belajar? Sebagai bekal masa depan, ya kan? Para pedagang ya harus berdagang, ya menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengangkat warga-warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Seorang guru itu harus mengajar, harus membagikan ilmunya. Orang yang kaya harus mendharma baktikan kekayaannya bagi mereka yang miskin. Fastabiqul khairat, bahwa kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan saya kira kita semua dengan pengalaman sejarah, dengan adanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kita hingga sekarang ini dan mudah-mudahan sampai nanti bisa memahami Islam sebagai agama kehidupan. Setuju. Islam yang membangun gitu. Islam yang membangun, karena kita juga ada kelompok-kelompok Islam yang menyebarkan ajaran-ajaran ekstremis itu, ajaran-ajaran yang membunuh, ya kan? Bagi kita Islam itu, dan bagi Bung Karno terutama dalam perspektif api Islam itu sebagai agama kehidupan, agama yang membangun peradaban. Nah, setelah kita melihat satu dimensi bahwa Islam itu adalah agama kehidupan, Bung Karno juga punya dimensi kedua, yaitu bagaimana agama adalah sebuah perjuangan. Agama adalah sebuah motor bagi perjuangan. Bagaimana Gus melihatnya? Ya, Bung Karno juga dalam api Islam menyatakan Islam is religion of struggle. Jadi bahwa dalam hidup ini kita harus berjuang, kita harus berkorban. Gitu. Jadi untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik. Gitu. Jadi perjuangan, pengorbanan ini yang akan menjadikan kehidupan itu lebih baik, lebih adil, lebih makmur, dan lebih sejahtera, lebih damai tentunya. Nah, perjuangan ini adalah salah satu dedikasi kita. Maka Bung Karno selalu menekankan kepada kita semua, kita berjuang secara sungguh-sungguh sehingga Indonesia ini mencapai prestasi terbaiknya. Dan alon-alon asal kelakon pelan-pelan ya kita alhamdulillah ya, dalam berbagai aspek ada kemajuan-kemajuan yang bisa kita katakan dapat membanggakan kita sebagai sebuah bangsa, walaupun tentunya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik karena faktor geopolitik atau mungkin faktor politik di dalam negeri, ya kan? Tetapi kita harus terus berjuang, kita harus terus berbuat untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Bung Karno mengatakan Islam itu bukan hanya sekedar agama yang mengurus tentang kehidupan perseorangan. Islam itu agama yang mendorong pembentukan masyarakat, pembentukan peradaban yang lebih luas gitu. Nah, dan karena konteksnya untuk kehidupan yang lebih baik, maka perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan Bung Karno selalu mengatakan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Maka kita harus tekadkan bulat gitu untuk berjuang setulus-tulusnya bagi keindonesiaan kita. Maka kalau bahasa Arabnya itu ada 3 itu kata Profesor Dr. Nurholis Majid itu dalam konteks perjuangan ini. Yang pertama adalah perjuangan dengan menggunakan akal, yaitu ijtihad. Jadi perjuangan dengan akal itu penting. Karena bagaimanapun membangun konsep, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, itu perlu ijtihad. Akalnya, mindsetnya harus baik dan benar. Cara berpikirnya harus mendorong untuk melahirkan solusi-solusi, gagasan-gagasan alternatif. Tetapi selain ijtihad, itu juga diperlukan mujahadah. Ini juga pemikiran Bung Karno. Mujahadah itu apa? Yaitu olah batin, olah spiritual. Ya, ini yang khas dari api Islamnya Bung Karno juga.
yaitu bahwa kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan, meneguhkan spiritualitas kita, ketuhanan kita, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Itu mujahadah. Tetapi juga ada yang namanya jihad. Jihad itu perjuangan. Jihad itu ya bukan perang, yaitu jihad itu mengeluarkan segala yang kita punya untuk berjuang membangun negeri. Jadi ya, kalau saya duta besar sebagai seorang diplomat, saya harus berjuang menggunakan medium instrumen diplomasi itu untuk membangun jembatan hubungan bilateral dengan negara-negara, terutama saya di Tunisia dengan Tunisia, atau jembatan hubungan multilateral dengan negara-negara yang lebih luas, ada organisasi multilateralnya juga, dan mencoba untuk memberikan manfaat hubungan timbal balik. Kalau dalam diplomasi itu ada satu prinsip mutual, ada dua prinsip, mutual interest, mutual respect. Itu jihadnya bagi seorang diplomat, seorang duta besar itu mutual interest. Jadi bahwa hubungan antara Indonesia dengan Tunisia itu adalah untuk kepentingan dua negara. Bukan hanya kepentingan Indonesia, tetapi juga kepentingan Tunisia. Itu ada istilah mutual interest. Tetapi yang lebih penting daripada mutual interest supaya hubungan antar negara itu terus baik, maka kemudian ada prinsip yang disebut dengan mutual respect, saling menghormati. Indonesia menghormati Tunisia, Tunisia menghormati Indonesia. Nah, itu yang kemudian nanti disebut jihad. Jihad dalam diplomasi itu. Antar kedua negara saling menghormati, antara kedua negara selalu melihat dua sisi, yaitu interest, kepentingan kedua negara ini. Dan alhamdulillah di Tunisia ini sejak tahun lalu pada bulan Juli sudah ada Jalan Soekarno di Tunisia. Ini jihad diplomasi saya kepada Bung Karno. Alhamdulillah pada periode saya ini kita sudah punya jalan Soekarno di kawasan Lak Buhaira, tidak jauh dari Wisma Duta Besar, kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, di tempat saya sekarang, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Itulah jihad saya gitu. Maka ini kita harus berjuang terus. Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai diplomat gitu, sebagai ulama kita juga harus berjuang. Apa ide-ide untuk membangun Indonesia? Sebagai pengusaha apa perjuangan kita? Maka kita harus terus berjuang, ya. Dan kalau tadi ada ayat itu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum mengubah nasib. Dan konsep perubahan, mengubah nasib itu, menjadikan Indonesia lebih baik itu tidak bisa satu malam langsung jadi. Itu pasti ada proses, butuh waktu. Ada yang saya misalnya tadi membuat Jalan Soekarno, itu prosesnya 3 tahun. Ada orang mengatakan, oh luar biasa, hebat gitu. Enggak, itu proses ya. Jalan Soekarno itu 3 tahun dari diajukan gagasannya, membuat naskah akademik, melakukan diplomasi, meyakinkan, sehingga kemudian mendapatkan Jalan Soekarno. Ya, perjuangan juga begitu. Tidak ada perjuangan yang instan kalau kita berjuang. Perjuangan Bung Karno, Bung Hatta kita untuk merdeka itu kan perjuangan bukan dalam satu malam, itu perjuangan yang panjang. Nah, filosofi proses ini penting dalam perjuangan untuk kita pahami dengan baik supaya kita punya stamina, punya nafas panjang. Kalau saya sering mengatakan dalam perjuangan itu seperti lari maraton. Lari maraton itu ya panjang, itu perjuangan itu untuk menjadikan Indonesia lebih baik, itu untuk membangun peradaban Indonesia itu memang butuh waktu. Apalagi negara kita memang besar ya kan, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian ya kan, UMKM, ekonomi dan lain-lain. Itu butuh proses yang harus kita lalui. Tetapi yakin bahwa api Islam ini
adalah salah satu kekuatan kita yang betul-betul bisa menjadikan Islam sebagai agama kehidupan dan Islam sebagai agama perjuangan itu. Baik, sebelum kita akhiri barangkali satu lagi Gus, dalam konteks anak-anak muda, saya, teman-teman saya, teman-teman segenerasi yang belum punya jabatan-jabatan strategis, belum punya tempat-tempat yang berdampak luas bagi pengembangan Indonesia ini, bagaimana kita dapat mengambil intisari api Islam, bahwa Islam adalah agama perjuangan dan juga agama kehidupan, supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Ya, pada generasi muda saya kira memang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan ilmu pengetahuan, dengan cara memahami Indonesia sebaik-baiknya. Karena memahami Indonesia itu memang membutuhkan satu kesadaran sejarah tentang Indonesia, kesadaran sosial politik tentang Indonesia, juga perlunya memahami kesadaran kebudayaan Indonesia. Jadi ada satu pepatah di dalam bahasa Arab yang berbunyi faqidus syai' la yutihi. Kalau kita tidak mengerti Indonesia, kita tidak akan bisa berperan di Indonesia. Maka saran saya bagi kalangan milenial itu harus memahami Indonesia. Ya, Indonesia bukan hanya Jakarta. Sangkanya Indonesia itu Jakarta. Indonesia itu luas sekali. Pulau-pulaunya luar biasa. Provinsinya sekarang sudah banyak juga. Kota-kota kabupatennya, memahami tradisi, kebudayaan, khazanah Indonesia. Itu memahami Indonesia. Yang kedua, saya kira kita harus meningkatkan kemampuan akademis kita, keilmuan kita, skill kita. Itu penting sekali. Maka pendidikan itu penting, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Yang di Indonesia yang menonjol juga pengalaman organisasi, ya. Kepemudaan kita juga banyak membantu, terutama dari segi leadership dan manajemen itu. Tapi ilmu pengetahuan itu penting. Karena era Bung Karno sejak dulu selalu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita harus menguasai berbagai bidang yang terutama dalam bidang sains sekarang. Bung Karno selalu menekankan itu. Dan sekarang siapa yang menguasai sains, dia menguasai dunia. Kalau di Asia jelas Jepang, Cina, Jepang, Korea sekarang. Mereka menggunakan sains. Negara-negara di Asia Tenggara juga mulai mengembangkan sains. Jadi anak-anak muda sekarang harus belajar sungguh-sungguh menguasai sains. Baru setelah itu yang paling penting menurut saya adalah anak-anak muda juga mempunyai panggilan hati nurani untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi itu penting setiap dari anak muda, dan kita alhamdulillah anak-anak muda kita ini punya panggilan hati nurani untuk mengabdi Indonesia. Apapun Indonesia ini adalah negeri kita harus bangun bersama-sama. Dan saat ini kita mempunyai bonus demografi, jumlah anak muda yang sangat besar sekitar 60%, terutama anak-anak muda kaum muslim. Seperti saya misalnya, saya mempunyai panggilan hati nurani untuk mengabdi kepada bangsa dan Indonesia. Dan sampai sekarang cinta saya kepada Indonesia ini sangat luar biasa. Ya terutama karena saya banyak membaca karya-karya Bung Karno, dan saya mulai mengerti Indonesia melalui tulisan-tulisan Bung Karno. Terutama saya juga sekali lagi menyarankan anak-anak muda untuk membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi, untuk kita mengetahui, untuk kita memahami spirit apinya Islam. Ini penting sekali supaya Islam kita itu bermakna bagi kehidupan dan perjuangan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih banyak Gus, sangat bermakna bagi kami Gus. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, demikian perbincangan kita mengenai Islam adalah agama kehidupan dan juga agama perjuangan. Semoga kita bisa terus menyelami api Islam sehingga kita bisa menyerap api Islam itu sendiri, kemudian kita bisa mengartikulasikannya dalam kehidupan dan juga perjuangan kita dalam mengembangkan
bangsa kita, bangsa Indonesia Raya ini. Terima kasih banyak rekan-rekan, terima kasih banyak Gus Mis. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.